Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai proposal tugas akhir saya yang berjudul Hubungan Safety Climate dan Safety Performance dengan menggunakan metode Analytical Hierarchy Process atau AHP pada pekerja di perusahaan distribusi bahan bakar. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Saputra dari Prodi Teknik Keselamatan dan Kesehatan Kerja Politeknik Perapalan Negeri Surabaya. Yang pertama yang kita bahas yaitu latar belakang penelitian. Pada poin pertama, di Indonesia angka kecelakaan kerja di sini masih relatif tinggi, dan hal ini juga didukung dengan data dari ILO pada tahun 2018 yang menyatakan bahwa masih terdapat 1,8 juta kecelakaan di dunia yang terjadi akibat kecelakaan kerja. Dan selanjutnya juga didukung oleh BPJS Ketenagakerjaan yang mana menyatakan di Indonesia sendiri angka kecelakaan kerja masih lebih dari 100.000 kasus kecelakaan. Dan untuk di bidang migasnya sendiri ada data dari ESDM Migas yang menyatakan pada tahun 2008 ada 100 kecelakaan di bidang perusahaan migas. Nah, selanjutnya di sini ada upaya untuk mengurangi kecelakaan kerja yang mana menurut Neil dan Griffin di sini menyatakan safety climate atau iklim keselamatan adalah persepsi pekerja mengenai kualitas keselamatan yang ada di tempat kerja itu sendiri. Lalu selanjutnya di sini ada definisi safety climate yang mana selain safety climate di sini ada beberapa upaya lagi untuk mengurangi atau menekan angka kecelakaan di tempat kerja. Menurut Neil pada tahun 2000 safety performance juga merupakan perilaku pekerja yang relevan terhadap keselamatan yang dapat dikonseptualisasikan sama dengan perilaku kerja lainnya di lingkungan kerja. Jadi ada dua hal di sini yang akan kita bahas untuk menekan angka kecelakaan yang ada di tempat kerja. Yang pertama yaitu safety climate dan yang kedua safety performance. Nah, selanjutnya di sini pada penelitian ini saya mengambil dari hasil penelitian Putri Raya pada tahun 2014 yang mana pada hasil penelitian itu menyatakan bahwa persepsi iklim keselamatan atau safety climate itu berhubungan secara positif dengan kinerja keselamatan atau safety performance pada tenaga kerja yang berada di perusahaan Joint Operating Body Pertamina Petrocina East Java. Nah, berdasarkan hasil tersebut saya ingin membuktikan bahwa berdasarkan hasil tersebut di sini menyatakan bahwa adanya hubungan antara safety performance dan safety climate. Nah, lalu metode yang saya gunakan pada penelitian ini yaitu pengambilan keputusan analytical hierarchy process yang mana metode ini mendukung atau bisa dibuat pertimbangan dari pengambilan keputusan untuk memberikan rekomendasi. Jadi pada saat pengambilan keputusan di sini analytical hierarchy process bisa digunakan sebagai pertimbangan karena nantinya outputannya akan ada rekomendasi dari tindakan perbaikan yang mana di perusahaan tersebut tujuannya untuk menekan atau mengurangi angka kecelakaan yang terjadi. Oke, selanjutnya di sini ada beberapa rumusan masalah yang akan saya bawa. Yang pertama di sini bagaimana mengidentifikasi potensi bahaya safety climate pada perusahaan distribusi bahan bakar. Jadi yang pertama yang saya ingin identifikasi yaitu potensi bahaya dari safety climate pada perusahaan itu sendiri. Yang kedua di sini bagaimana menganalisis hubungan safety climate dengan safety performance. Jadi pada rumusan masalah yang kedua di sini saya ingin menganalisis hubungan antara iklim keselamatan dengan kinerja keselamatan itu sendiri. Dan yang terakhir rumusan masalah yang saya bawa yaitu bagaimana rekomendasi yang dapat diberikan dengan metode Analytical Hierarchy Process atau AHP. Jadi rekomendasi tindakan perbaikan apa saja yang dapat diberikan atau yang dapat diterapkan pada perusahaan distribusi bahan bakar dengan menggunakan metode yang saya gunakan yaitu AHP atau Analytical Hierarchy Process. Oke. Nah, untuk tujuan penelitian saya yang pertama tentu saja mengidentifikasi potensi bahaya safety climate pada perusahaan distribusi bahan bakar. Nah, yang kedua menganalisis hubungan safety climate dengan safety performance. Dan yang terakhir di sini saya ingin memberikan rekomendasi dengan menggunakan metode analytical hierarchy process
atau AHP. Selanjutnya di sini ada manfaat penelitian. Bagi perusahaan distribusi bahan bakar, manfaat pertama yaitu dapat digunakan sebagai bukti empiris yang menunjukkan adanya hubungan antara safety climate dan safety performance. Jadi manfaat ini bisa digunakan sebagai literatur atau referensi atau bukti ilmiah yang mana memang ada keterkaitan antara safety climate dan safety performance. Manfaat yang kedua di sini, perusahaan bisa mempertimbangkan atau sebagai bahan pertimbangan ketika akan mengambil keputusan untuk tindakan perbaikan yang akan diterapkan di perusahaan. Dikarenakan penelitian ini mengacu pada metode analytical hierarchy proses. Jadi rekomendasi yang diberikan dari outputan penelitian ini yaitu metode rekomendasi yang sudah keluaran dari analytical hierarchy proses atau AHP. Jadi bisa digunakan sebagai bahan pertimbangan. Selanjutnya bagi mahasiswa sendiri ada beberapa manfaat. Yang pertama di sini untuk mahasiswa dapat digunakan sebagai implementasi atau penerapan dari ilmu psikologi industri sendiri, yang mana kita juga ada manfaat yang kedua untuk mahasiswa yaitu meningkatkan pengetahuan serta dapat pengalaman secara langsung bagaimana keadaan safety climate dan safety performance di perusahaan atau di industri. Selanjutnya di sini ada batasan masalah pada penelitian ini. Yang pertama, batasan masalah yang pertama yaitu implementasi dari hubungan safety climate dan safety performance hanya dilakukan pada perusahaan distribusi bahan bakar. Yang kedua, data sekunder atau data yang digunakan paling lama pada tahun 2015. Jadi sebelum tahun 2015 datanya tidak akan digunakan pada penelitian ini. Jadi data yang akan digunakan yaitu 2015, 2016, 2017 ke atas. Oke, selanjutnya di sini ada metodologi penelitian. Pada metodologi penelitian ini yang pertama di sini ada desain penelitian. Jadi desain penelitian saya di sini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik korelasional. Jadi penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui adanya hubungan antara safety climate dengan safety performance di perusahaan. Yang kedua, subjek dan variabel penelitian. Untuk subjek sendiri, di sini saya mengambil karyawan dari perusahaan distribusi bahan bakar di bagian pengelolaan dan penyimpanan perusahaan distribusi bahan bakar itu sendiri, yang mana berjumlah 64 karyawan. Jadi di sini saya menggunakan teknik sampling atau saya mengambil sampel dari seluruh populasi yang ada di perusahaan. Saya mengambil yaitu karyawan di bagian pengelolaan dan penyimpanan perusahaan distribusi bahan bakar, yang mana berjumlah 64 karyawan. Nantinya akan saya ambil data semua dari 64 karyawan ini. Yang kedua di sini ada variabel penelitian yang saya gunakan yaitu variabel penelitian yang digunakan ada variabel bebas atau biasa dilambangkan dengan X yaitu safety climate atau iklim keselamatan, dan yang kedua ada variabel terikat atau biasa dilambangkan dengan Y yaitu kinerja keselamatan. Selanjutnya di sini ada metode pengumpulan data. Jadi yang pertama yaitu untuk safety climate dan safety performance, metode pengumpulan datanya di sini saya menggunakan kuesioner. Dan untuk batasan kuesioner atau apa saja yang harus tercantum atau tertera dalam kuesioner saya bagi menjadi beberapa dimensi. Untuk safety climate-nya sendiri atau iklim keselamatan kerjanya sendiri, di sini saya ada beberapa dimensi. Yang pertama, manajemen safety priority, commitment and competence. Jadi nanti di kuesionernya harus ada beberapa pertanyaan mengenai dari manajemen itu sendiri. Jadi pihak manajemen juga harus mengisi kuesioner yang akan saya bagikan. Nah, dari yang kedua di sini ada manajemen safety empowerment, yang ketiga ada manajemen safety justice, yang keempat ada worker safety commitment, yang kelima ada worker safety priority and risk non accepted, dan yang keenam ada safety communication, learning and trust in
coworker safety competence. Yang ketujuh ada worker trust in the efficiency of safety system. Jadi dari beberapa dimensi ini nantinya kuesioner yang saya bagikan tentunya terkait dari safety iklim keselamatan itu sendiri. Selanjutnya di sini ada skala kuesioner mengenai aspek atau dimensi yang ada di kinerja keselamatan, yaitu yang pertama ada safety participants, yang kedua ada safety compliance. Itu beberapa aspek yang harus ada di kuesionernya nanti untuk metode pengumpulan datanya. Jadi metode pengumpulan datanya yang pertama di sini saya akan menyebarkan kuesioner yang terdiri dari beberapa aspek tersebut. Tentunya dari nantinya yang akan mengisi terutama yaitu pada karyawan pada bagian pengelolaan dan penyimpanan dari perusahaan distribusi bahan bakar itu sendiri. Selain karyawan, tentunya yang akan mengisi kuesioner juga ada aspek judgment, yang mana pihak-pihak yang dibutuhkan untuk memenuhi data penelitian ini. Oke, selanjutnya untuk teknik analisis datanya sendiri, di sini saya menggunakan metode analisis data yang digunakan yaitu teknik analisis statistik, yang mana di sini saya akan menggunakan bantuan program dari Statistical Package for Social Science, ya, atau biasa kita kenal dengan SPSS. Nah, di sini setelah program diolah menggunakan SPSS, nantinya hasil analisis data tersebut akan diberikan rekomendasi atau tindakan perbaikan yang dapat diterapkan menggunakan metode Analytical Hierarchy Process atau AHP. Untuk sekedar tambahan, jadi nantinya data yang telah kami ambil dari kuesioner tentunya juga akan melewati uji validitasnya. Setelah memang data tersebut valid, maka akan dilanjutkan mengenai analisis data atau pengolahan datanya menggunakan SPSS. Nah, setelah SPSS ini sudah diolah menggunakan SPSS, hasil analisis datanya tersebut akan selanjutnya digunakan metode Analytical Hierarchy Process atau HP untuk memberikan rekomendasi atau tindakan perbaikan yang sesuai untuk perusahaan distribusi bahan bakar ini. Nah, untuk selanjutnya di sini jadwal penelitian. Penelitian yang kegiatan yang pertama yang saya jadwalkan yaitu survei lapangan. Di sini peneliti dan beserta tim peneliti melakukan survei lapangan di area perusahaan distribusi bahan bakar pada bulan pertama. Jadi 1 bulan pertama di sini kami melakukan survei lapangan beserta dengan penentuan subjek penelitian. Untuk penentuan subjek penelitian kami lakukan observasi yang potensi bahaya yang terpapar paling besar mengenai yang ada di perusahaan itu pada bagian apa. Jadi mempertimbangkan hal tersebut, maka kami memilih menentukan subjek penelitian kami pada bulan pertama dan bulan kedua. Lalu pada bulan ketiga dan 4 di sini kami memulai pengambilan data dengan menyebarkan kuesioner. Dan selanjutnya di sini untuk melakukan analisis data atau pengolahan data kami lakukan pada bulan ke-5 dan ke-6, dan sisa waktu yang ada kami lakukan untuk meninjau kembali hasil penelitian beserta analisis data dan keseluruhan penelitian kami. Oke, mungkin kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya pamit undur diri. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.